Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rai Bareng, channel yang membahas tentang dunia digital marketing maupun bisnis digital yang akan sharing dengan teman-teman perihal dunia TikTok Ads, Facebook Ads, dan juga Google Ads yang insya Allah ini akan bermanfaat untuk bisnis teman-teman untuk di scale up di dunia digital marketing. Dan terima kasih teman-teman tetap setia menonton video kami. Kemarin kita melaksanakan hari raya Idul Fitri, jadi untuk upload videonya agak telat ya, agak telat dan agak banyak kendala kemarin karena masih ada kesibukan di dunia nyatanya. Mohon dimaklumi ya teman-teman. Semoga setelah hari raya ini kami bisa terus sharing, terus update perihal dunia TikTok Ads terutama ya, agar bisa memberikan insight kepada teman-teman, kemudian bisa dijadikan sebagai sarana edukasi dengan teman-teman, dan untuk menambah performa iklan dari teman-teman sehingga bisa cuan lebih banyak di TikTok gitu ya, atau di platform sosial media manapun. Dan kali ini kita akan bahas santai dulu ya, santai dulu. Setelah hari raya kita bahas yang santai-santai aja. Ini kami sharing perihal di Ads Creative Center itu sebenarnya ada yang namanya kategori GPA-nya atau rank GPA-nya. Ini yang kadang-kadang orang tidak tahu. Karena ini nanti bisa kita jadikan acuan sebagai rata-rata apakah iklan kita di TikTok Ads Manager itu murah atau mahal. Ya kita acuannya di sini. Jadi acuannya ya adalah rank CPE di Creative Center. Maksudnya gimana sih Mas? Jadi gini, contoh teman-teman punya produk, teman-teman punya produk fashion, oke. Teman-teman kategorinya produknya adalah t-shirt atau kaos contoh. Kemudian teman-teman ngiklan di TikTok Ads Manager. Nah, di situ nanti ketika sudah ada konversi, sudah ada penjualan, nanti kan pasti ada yang namanya GPA, cost per action-nya, atau rata-rata cost per pembeliannya. Nah, di situ nanti kan pasti tertulis GPA-nya berapa. Nah, sebagai acuan GPA yang murah atau mahal ya, kita bisa melihat nanti apakah GPA kita ini sebenarnya murah atau GPA kita ini sebenarnya mahal, atau memang rata-rata GPA untuk produk t-shirt atau kaos ini memang segini. Nah, itu kita bisa cek ya, kita bisa cek di Creative Center ini. Gitu ya. Contoh, kita di negara Indonesia, kemudian dalam 7 hari terakhir, kalau teman-teman contoh di t-shirt ya, ini kita bisa cek di t-shirt karena kita jualan t-shirt contoh, ini contoh aja. Bisa. Jadi nanti teman-teman bisa cek ya, bisa cek t-shirtnya di sini. T-shirt itu rata-rata GPA-nya berapa? GPA dari t-shirt kita cek. GPA dari t-shirt itu 0,41 USD. Jadi rata-rata GPA-nya t-shirt itu umumnya ya, umumnya kalau di TikTok itu 0,41, itu sekitar 6.600. Jadi kalau ngiklan, kita ngiklan kemudian CPA-nya bisa 0,41 atau di bawah 0,41, itu berarti termasuk CPA-nya murah. Tapi kalau kita ngiklan di TikTok Ads atau TikTok Ads Manager kemudian GPA kita itu di atas 0,41, itu berarti termasuk iklan kita itu CPA-nya mahal. Nah, gitu. Dan ini tidak bisa dipaksakan karena niche produk niche produk berbeda, CPA-nya juga berbeda, gitu loh ya, teman-teman. Kalau kita lihat contoh, kita lihat di parfum ya, di parfum ini. Contoh kalau kita jualan parfum, apakah CPA-nya juga 0,41? Ternyata tidak. Ternyata rata-rata CPA di TikTok kalau kita jualan parfum itu ya 1,69. 1,69. Ternyata harganya itu
CPA-nya itu rata-rata 27.000 untuk parfum. Sangat beda dengan yang t-shirt tadi. Kalau t-shirt 0,41. Nah, ini nanti bisa teman-teman jadikan acuan. Pertama, bisa dijadikan acuan apakah iklan kita murah atau mahal, kan gitu ya. Jadikan acuan iklan kita atau campaign kita ya, murah atau mahal. Kemudian yang kedua, itu sebagai acuan juga bisa apakah nanti margin profitnya mepet apa enggak, kan gitu. Kalau di sini contoh kita ngiklan terus rata-rata CPE kita di 0,41 atau sekitar Rp6.000. Kalau kita ngambil margin profit 20.000 ya, itu masih longgar kan, karena CPA-nya 6.000 yang baik. Berarti kan masih ada 20.000 kurangi 6.000 itu masih ada sekitar 14.000 untuk margin profit yang sudah dikurangi iklan. Tapi kalau parfum ya, kalau parfum kemudian CPA rata-rata parfum itu 1,69. Ini nanti pasti iklan kita rata-rata juga segini gitu loh. CPA rata-rata juga segini. Jadi realistis saja. Kalau di bawah ini bagus. Tapi kalaupun nggak di bawah ini jangan dipaksakan karena rata-ratanya segini untuk CPA parfum. Ini juga bisa jadi acuan margin profit kita. Jadi kalau CPA-nya saja sekitar 27.000 ya rata-rata di TikTok, maka margin profit teman-teman kalau bisa ya di atas itu. Kalau bisa ya sekitar 35 sampai 40 lah mepet-mepetnya. Makanya kalau main parfum ya harus main tentang positioningnya atau main tentang brandingnya agar benar-benar orang itu tertarik karena psikologis dia suka dengan parfum itu gitu. Jadi tidak hanya sekedar jualan murah atau mahal, tapi jualan tentang kualitas dan juga positioning brandingnya masuk ke psikologis dari klien atau calon pembeli gitu ya teman-teman. Dan ini semoga bisa dipahami, dan ini tiap kategori pasti beda teman-teman. Contoh gamis itu cuma 0,30 CPA-nya. Teman-teman bisa cek nanti ya di inspiration kemudian di top product di sini. Ini CPA-nya pasti beda ya. CPA-nya tiap kategori produk pasti beda. Kalau bisa minimal teman-teman CPA-nya segini sesuai dengan acuan ini atau di bawahnya. Kalau di bawahnya sangat baik gitu loh. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga ini bisa menjadi insight baru ya. Insight sederhana tentang TikTok Ads. Dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalaupun teman-teman pengen belajar lebih detail, lebih komprehensif tentang TikTok Ads, teman-teman bisa cek link di deskripsi kami. Kami ada mentoring private ya tentang TikTok Ads. Jadi kita belajar step by stepnya, beda akun, kemudian strategi campaign, kemudian bagaimana fase testing, fase scale up. Kita juga belajar analisis data, analisis metrik, dan juga bagaimana riset datanya secara utuh ya, sampai nanti bisa iklan mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Ini teman-teman bisa cek link deskripsi, pilih private mentoring, kita akan belajar secara private atau 4 mata dengan tim kami. Oke teman-teman, ini semoga bermanfaat. Silahkan request, kalau pengen bahas apa di video selanjutnya, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar. Dari kami tim Rai Bareng ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.